Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatik wa ansur alana rahmatak min khazaini rahmatik ya ilahal alamin wa ya arhamar rahimin. Wa ba'du faqad qala al-musannif rahimallahu ta'ala fid dharain amin. Akhrajul Baihaqi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlul Qur'ani ala sa'iril kalami ka fadlir rahmani ala sa'iri khalqihi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin fa insyaallah amin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore ini kita dipertemukannya dalam keadaan sehat walafiat untuk mengisi waktu kita pada hal-hal yang positif, yaitu mudzakarah, membicarakan berbagai hal tentang hidup dan kehidupan kita sehari-hari, yang kali ini bertemakan pentingkah kita mengaji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita, melimpahkan taufik dan hidayahnya untuk menuju jalannya yang lurus dalam rangka menggapai ridha dan mahabbahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kita, mengampuni dosa dan kesalahan ibu bapak kita, mengampuni dosa dan kesalahan seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surganya, berkumpul bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pentingkah kita mengaji? Jawabannya penting. Tuntung sudah pengajian kita. Saya meng-SMS penyelenggara, itu yang dimaksud dengan mengaji itu apakah membaca Al-Quran, dan ternyata memang itu yang dimaksud. Sekalian, Al-Quran adalah kitabullah yang merupakan pegangan kita kaum muslimin, dan beriman kepada kitabullah itu salah satu di antara sendi keimanan, yaitu rukun iman yang keberapa ya? Pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada kitab Allah Ta'ala. Nah, beriman kepada kitabullah itu ada 4 kitab besar, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat seperti yang sudah Anda ketahui, sejak TK itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Zabur itu kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Injil itu kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan Al-Quran itu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kitab Al-Quran, kitab Allah selain Al-Quran yang wajib diimani itu adalah yang masih asli. Ya. Kita tidak mengimani kitab Taurat yang sekarang dipegang oleh orang-orang Yahudi. Kita juga tidak mengimani kitab Injil yang dipegang oleh orang Nasrani sekarang. Kenapa? Karena itu sudah berubah. Sudah bercampur dengan produk fikir bubuhan paus memaus itu. Nah, sehingga menyimpang. Di antara penyimpangan itu antara lain misalnya diinformasikan dalam Al-Quran, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Uzair itu anak Allah. Uzair adalah seorang nabi tapi bukan rasul. Nah, itu yang ditaruh di dalam Taurat sekarang, sehingga menjadilah kitab Taurat itu tercemar keadaannya, sehingga tidak bisa lagi diyakini kebenarannya. Sehingga yang kita imani itu adalah yang masih orisinil. Konon kabarnya masih ada di Timur Tengah itu kitab Taurat yang masih asli. Injil juga seperti itu. Wa qalatin nasara Isa ibnullah. Dan orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu anak Allah. Makanya Injil yang sekarang itu bukan itu yang kita imani, karena dia sudah kemasukan paham-paham yang sesungguhnya tidak berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apakah kita perlu mencari kitab Taurat, Zabur, dan Injil sebagai bukti keimanan kita? Tidak perlu. Cukup kembali kepada Al-Quran. Sebab Al-Quran itu dia menghimpun seluruh ajaran yang ada pada kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Dihimpun di situ, disempurnakan dalam Al-Quran. Setelah itu tidak ada lagi wahyu yang turun. Oleh karenanya, mengapa misalnya aliran Ahmadiyah itu selalu dipersoalkan? Karena mereka meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu adalah Rasul setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak benar. Jadi kita cukup kembali kepada Al-Quran. Ada penelitian akhir-akhir ini di IAIN yang dilakukan oleh beberapa orang dosen, meneliti tentang amaliyah sehari-hari, amaliyah yaumiyah, amaliyah sehari-hari kaum muslimin di Banjarmasin dan juga di Kabupaten Banjar. Ternyata hasil penelitian itu menunjukkan bahwa amaliyah berupa membaca Al-Quran itu menempati urutan ke-7. Urutan ke-7. Bayangkan. Masyarakat lebih tertarik membaca Yasin saja sehari-harinya itu. Masyarakat lebih tertarik membaca salawat burdah saja, membaca surah Al-Waqiah saja supaya sugih, ya, membaca surah-surah ayat-ayat cuplikan, misalnya ayat 5, ya. Sedangkan membaca Al-Quran secara utuh dari ayat ke ayat, dari surah ke surah, dari juz ke juz hingga khatam 30 juz Al-Quran, itu ternyata tidak banyak orang lakukan, ya. Makanya menempati urutan ke-7, ya. Padahal luar biasa membaca Al-Quran dari ayat ke ayat hingga khatam 30 juz Al-Quran itu fadilatnya luar biasa. Misalnya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi."
bacalah oleh kamu Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti datang pada hari kiamat, pada saat padang mahsyar, manusia dihalau ke padang mahsyar. Untuk apa? Syafi'an li ashabihi, memberikan pertolongan, syafaat bagi orang yang gemar membaca dan memahaminya. Hadis ini sahih. Ya. Yaqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Nah, yang dimaksud dengan membaca Al-Qur'an di sini sehingga kita mendapat pertolongan Al-Qur'an atas izin Allah adalah membaca dari awal sampai akhir. Dari suratul Fatihah hingga surah An-Nas, itu yang dimaksud situ. Bukan berarti orang membaca Yasin saja itu salah, kada. Ya, bukan berarti orang mengamalkan salawat saja salah, kada juga. Cuman sebaiknya kalau orang gemar membaca salawat, gemar membaca burdah misalnya, gemar membaca Maulid Al-Habsyi, silahkan. Tapi janganlah ditinggalkan membaca Al-Quran secara utuh ini, sebab dia akan memberikan syafaat. Saya masih ingat dulu guru mengaji waktu masih halus itu, ujar beliau, rajin-rajin kamu ya belajar mengaji, kena Al-Quran itu ujar sidin jadi perahu, tatunjuknya itu jadi pengayuh. Nah, inggih guru, percaya aja. Rupanya hadisnya tadi itu kada dapat dalam hadis itu Al-Quran jadi perahu, kada. Ya, artinya ini untuk menyemangati murid, ya, menyemangati supaya bersemangat membaca Al-Quran. Terserah aja nanti Al-Quran itu menolong dengan cara jadi helikopter kayak jadi pesawat apa. Yang jelas di situ ada pertolongan Al-Quran. Manusia itu setelah dibangkit dari alam kubur itu dihalau ke padang mahsyar. Padang mahsyar. Padang mahsyar itu gambarannya matahari sejengkal dari ubun-ubun. Itu kata-kata kiasan, kata-kata majazi. Bukan matahari yang ada ini, karena kan alam ini sudah kiamat. Ini gambaran bahwa hawa neraka itu sudah terasa sejak manusia dihalau di padang mahsyar. Maka beruntunglah mereka yang cinta pada Al-Quran, membaca dan memahaminya. Dia akan mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Karena panasnya luar biasa itu, manusia berenang di lautan keringat, timbul tenggelam. Bahkan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, orang yang hafal Al-Quran, mereka justru diundang oleh Allah Ta'ala. Wahai para hufaz dan hufazah, para penghafal Al-Quran, mari masuk ke dalam surgaku untuk mencicipi sebahagian dari kenikmatan surga. Artinya bighairil hisab, itu tidak dihitung, langsung masuk surga. Hafal Al-Quran. Bahkan tidak itu saja, para penghafal Al-Quran ini kemudian ditanya oleh Allah, siapakah di antara orang-orang yang berjuang timbul tenggelam di padang mahsyar itu, yang mereka itu cinta kepada kalian, panggil mereka. Nah, jadi misalnya kita ini hafal kada sudah Al-Quran, nah, hafal misalnya 2 surah misalnya, ya apa 2 surah itu Fatihah lawan An-Nas, ya. Tapi kita mempunyai rasa cinta kepada orang-orang yang hafal Al-Quran, itu juga dipanggil. Nah, dipanggil untuk menikmati ya sebagian daripada kenikmatan surga. Kenikmatan surga itu tidak tergambar di dunia ini. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Mata kada pernah melihat, maka apa kenikmatan surga itu. Telinga kada pernah mendengar kayak apa kenikmatan surga itu. Walaupun dalam Al-Quran Allah ada menyatakan
Misalnya seseorang terbersit hatinya ingin makan sesuatu di sorga itu, ya, misalnya mau makan mangga misalnya, kutufuha daniyah, tangkai mangga itu akan menjulur ke hadapan orang itu dan segera dia bisa menikmati dan tidak perlu mengupas. Jadi kada belukaan itu di sorga sudah teriris-iris. Dan kenikmatan surga itu semakin dinikmati semakin menimbulkan cita rasa yang luar biasa. Ya, kalau di dunia makan mangga, nah asik makan mangga. Pas terakhirnya tuh makan piranya tuh, yang pahit tuh. Nah, tapi kalau di surga itu irisan pertama lezat, irisan kedua nikmat, irisan ketiga lezat, misalnya. Irisan keempat maknyos. Tidak ada batasnya yang namanya kenikmatan surga. Siapa yang tidak mau? Ya. Nah, antara lain tadi jalannya lewat kita rajin membaca Al-Qur'anul Karim. Salah satu di antara hadis yang membicarakan tentang keutamaan Al-Quran ini seperti riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Abi Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Fadlul Qur'ani ala sairil kalami kafadlir rahmani ala sairi khalqihi." Keutamaan Al-Quran itu dibandingkan dengan pembicaraan-pembicaraan yang lain itu sebagaimana keutamaan Allah atas seluruh ciptaannya. Artinya kada kau dibandingkan. Al-Quran dibandingkan dengan syair, misalnya puisinya Khairil Anwar misalnya kan, yang berjudul Aku. Nah, itu kada kau dibandingkan. Sebagaimana keutamaan Allah atas semua makhluknya. Nah, jadi sebenarnya ini sudah Anda ketahui dan Anda sudah mengamalkan, ya. Tinggal kita bagaimana semakin meyakini dan memantapkan untuk selalu membaca dan memahami Al-Quran. Karena luar biasa keutamaannya itu. Hadis yang lain misalnya yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha la aqu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa, kata Rasulullah, yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran itu, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Yang satu kebaikan itu dilipat gandakan nilai pahalanya di sisi Allah 10 kalinya. La aqulu alif lam mim harfun. Aku, kata Rasulullah, tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, akan tetapi alif satu huruf, walamun harfun lam satu huruf, wa mimun harfun dan mim satu huruf. Dengan demikian kalau orang membaca alif lam mim, dia mendapatkan 30 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya alif lam mim. Kita pakai kita alif lam mim aja. Alif lam mim sambil kamu berangkat kuliah kan alif lam mim alif. Nah, ini ngarnya mau ulu-ulu. Maksudnya alif lam mim saja luar biasa. Apalagi kalau kita teruskan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berapa tuh? Ya, luar biasa. Jadi ini menyemangati kita untuk selalu membaca Al-Quran. Kebiasaannya masyarakat itu kan tergugah membaca Al-Quran itu kalau bulan puasa. Nah, tuntung puasa Al-Qurannya dibungkus lawan kain kuning, lalu diandak di parkhatap.
sehingga hendak mengambil itu lalu mencari tangganya kada jadi tak baca. Ya. Kalau sebanyak-banyak kita sehari itu asal rutin. Kalau sebanyak-banyak 5 juz dia sehari. Siapa yang sanggup? Atau misalnya sehari setengah lembar. Ya Allah. Amal yang dicintai Allah itu adalah amal yang kontinu. Amal yang terus-menerus walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Jadi lebih utama orang membaca Al-Quran itu misalnya sehari seayat aja. Sehari seayat. Daripada misalnya seharian tamat, tahan gasan 2 tahun. Lebih baik rutin walaupun sedikit. Wa in qalla kata Rasulullah, walaupun sedikit. Itu membaca. Diutamakan sekali membaca Al-Quran itu dalam keadaan berwudu. Dalam keadaan berwudu. Tetapi bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Tapi sunnah yang diutamakan. Sehingga kalau kita berbicara masalah pahala, kalau orang membaca Al-Quran dengan tidak berwudu itu 10 nilainya. Kemudian kalau dia dalam keadaan berwudu dikalikan lagi 10. Nah, jadi luar biasa keutamaan daripada membaca Al-Quran dengan berwudu. Wudu. Ya. Tapi berwudu dalam menyentuh Al-Quran itu bukan berarti wajib. Sunat yang diutamakan. Ya, misalnya Al-Quran tahampas, hadang lu aku bodoh nak mengambil dia. Kan salang bodoh sawat dilinjai ading, ya kan? Nah, hadirin rahimakumullah, jadi betapa banyak sekali hadis-hadis Nabi tentang keutamaan membaca Al-Quran ini. Ada hadis yang lain lagi kata Rasulullah, nawwiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Terangi, cahayai, bikin aura positif pada rumahmu itu dengan membaca Al-Quran dan salat. Ya, bis salati wa tilawat, dengan salat dan membaca Al-Quran. Dua hal ini jangan sampai dipisah. Jangan salat saja, membaca Al-Quran diabaikan. Jadi walaupun rumah itu sederhana, tapi di rumah itu selalu saja dibacakan Al-Quran, maka ada sinar di situ yang mungkin orang-orang tertentu itu dapat memahami, dapat merasakan aura dari rumah itu. Beda kalau rumah walaupun mewah, tapi kada pernah dibacakan Al-Quran. Nang rancak tadangar orang bamamai. Nah itu hantu ketujuh tuh para. Ya, kada ada aura yang positif di situ. Jadi ini menyemangati kita betapa pentingnya membaca Al-Quranul Karim. Bahkan keuntungan membaca Al-Quran itu bukan saja untuk kehidupan akhirat. Ternyata membaca Al-Quran itu juga punya dampak dalam kehidupan duniawiyah. Saya pernah mendengar orasi ilmiah yang disampaikan oleh seorang profesor ahli teknik. Ya, saya lupa beliau ahli teknik apa tuh, lupa. Kata beliau, keberhasilan saya dalam kehidupan ini, di mana beliau punya profesi yang banyak diperlukan orang, adalah kata beliau sesungguhnya buah dari kebiasaan saya membaca Al-Quran. Selesai sholat, berwirid, beliau ambil Al-Quran, baca satu ayat, beliau pahami maknanya. Nanti azan lagi, sholat, selesai sholat, ambil Al-Quran, baca satu ayat, beliau pahami maknanya. Nah ini kan satu bukti bahwa keutamaan Al-Quran itu bukan saja untuk kehidupan akhirat, juga di dunia. Di dunia juga. Oleh karenanya
Orang yang senang membaca Al-Quran itu tidak ada istilah melarang. Karena Allah sayang kepada ahlul Quran. Allah cinta kepada ahlul Quran. Ya buktinya sang profesor itu tadi. Beliau berani bersaksi bahwa kesuksesan beliau itu karena terinspirasi dari kebiasaan beliau membaca Al-Quran yang secara rutin itu. Secara rutin. Nah, ada baiknya kita membaca Al-Quran itu rutin, misalnya ba'da maghrib kah, atau ba'da subuh kah, atau dirangkai dengan salat tahajud kah misalnya. Itu sangat baik. Jadi kalau bisa tuh dirutinkan jamnya itu. Jamnya dirutinkan. Jadi kada berubah-ubah kayaknya imbah maghrib misalnya, isuk kayaknya 2 hari kemudian imbah isya. Nah sebaiknya rutin. Itu sangat dicintai Allah walaupun sedikit daripada Al-Quran. Nah kemudian hadirin rahimakumullah, ada beberapa adab kita dalam membaca Al-Quran yang perlu diperhatikan. Yang pertama tentunya hendaklah berwudu. Ayyakuna ala wudu'in, hendaklah dalam keadaan berwudu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaklah membaca Al-Quran itu pada tempat yang tinggi. Misalnya kayak gini ya, Anda punya meja, taruhlah Al-Quran di sini. Jangan sampai Al-Quran itu dia letaknya di bawah daripada lutut kita. Di bawah lutut kita. Jangan membaca Al-Quran itu misalnya duduk di lantai sementara adik-adik Anda ada di ranjang. Sebaiknya ditukar Anda yang duduk di atas ranjang sehingga adik-adik Anda itu di bawah. Karena dalam rangka memuliakan Al-Quranul Karim. Itu adab yang kedua. Jadi membaca hendaklah Al-Quran itu di tempat yang tinggi. Jadi kalau ada rehal itu hendaklah rehalnya itu letaknya di bawah, di atas lutut ya. Jadi rehalnya itu lebih tinggi daripada posisi lutut kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hendaklah membaca Al-Quran itu di tempat yang suci, di tempat yang bersih. Baca Al-Quran misalnya di atas ranjang ditilam itu memang nyaman kan, empuk. Tapi bilanya itu rancak di kamihi ading, jangan baca di situ karena itu tidak suci. Hendaklah juga membaca Al-Quran itu dalam keadaan tartil. Ya, tartil itu misalnya hak-hak huruf itu terpenuhi. Ya, hak-hak huruf terpenuhi. Panjang pendeknya terjaga, matnya juga terpelihara. Tajwidnya bagus. Oleh karenanya ini satu tuntutan bagi kita bahwa menguasai ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu satu orang saja yang menguasai satu kampung, maka lepaslah dosa yang lain. Ya. Tapi bila sekampungan tuh keadaan yang tahunya dihukum tajwid, maka berdosa sekampungan. Berdosa. Jadi menguasai ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Tetapi membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya itu adalah fardu ain, dituntut per individu. Meskipun Anda kada tahu hukumnya apa. Misalnya man amana billah, nun mati bertemu alif, apa hukumnya toh? Ada tahu, ada pernah belajar. Cuman dia membacanya kena.
Nah, itu sudah memenuhi kewajiban. Hukumnya kan izhar, harus jelas. Kada boleh dibaca man amana billah. Oh, bina mesti bang belagu. Soalnya luput. Man amana billah. Jadi itu tuntutan wajib, itu fardu ain. Membaca sesuai dengan kaidah tajwid adalah fardu ain, wajib tiap orang. Walaupunnya kada tahu itu hukumnya apa, ikhfakah, izharkah, iqlabkah, kada tahunya. Cuman membacanya tepat. Nah, itu nang orang-orang tua bari tuh. Takutnya ini tuh membaca bagus sih. Ini apa nih hukumnya? Belum tahu ya sih. Cuman membacanya tepat. Itu kewajiban bagi kita per individu. Tuntutan membaca secara tartil. Saya yakin biasanya produk LKI ini dalam hal ini itu tidak terlewatkan. Ya, kita bersyukur. Lembaga-lembaga Islam kampus kayak di ekonomi itu ada FSQ, yaitu rata-rata bacaan Al-Qur'annya ya memenuhi apa yang diwajibkan oleh Allah. Ya. Tetapi dalam hal membaca Al-Qur'an ini jangan pernah ada kata berhenti. Ya. Kenapa? Karena jangankan kita, para qari-qari'ah itu selalu mereka itu memperdalam keterampilan mereka dalam membaca Al-Quran. Terutama misalnya kalau hendak MTQ, itu mereka pergi ke guru-guru yang senior itu. Bujurkah sudah belumkah? Ya, yang dia baca itu. Terutama suratul Fatihah. Karena Fatihah itu kan dalam sholat adalah rukun sholat, ya. Jadi wajib itu baca Fatihah itu fasih, karena dia rukun sholat. Saya saja membujurakan bacaan Fatihah itu pada 3 tahun yang lalu masih belajar, dan ternyata masih banyak nang salah. Ya. Jadi perlu itu. Nah, Anda misalnya ada waktu lowong kan, datangi guru mengaji yang dapat dipertanggungjawabkan bacaannya fasih gitu. Belajar Pak Sidin. Ya, koreksiakan mana kira-kira yang masih salah. Karena Fatihah itu dia menempati rukun salat. Kalau Fatihahnya rusaklah salah satu rukun salat. Kalau salah satu rukun salat rusak, tidak sah salatnya. Naudzubillah. Jadi kualitas bacaan Fatihah itu yang perlu kita utamakan terlebih dahulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu ada tasydid kan? Tasydid. Kalau transliterasi dalam bahasa Indonesia, iya itu y-nya 2. Iya lalu a. Nah, itu artinya harus ada penekanan. Itu tasydid di situ. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami memohon pertolongan. Kalau dibaca tanpa tasydid fatal itu artinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, apa artinya? Kepada matahari kami menyembah, kepada matahari kami memohon pertolongan. Na'udzubillah. Nah, jadi itu harus kita selalu koreksi bacaan Fatihah kita itu. Ya. Karena tuntutan. Sebab dia menempati daripada rukun sholat. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, orang yang tidak pernah di hatinya ada rasa cinta kepada Al-Quran,
tidak pernah dalam segenap aktivitasnya berhubungan dengan Al-Quran. Kata Rasulullah, orang itu seperti rumah kosong tak berpenghuni. Kal baitil khirbi. Kayak apa, ngeri kalau Anda misalnya jam 2 malam lewat rumah nang kosong, penuh dengan sarang laba-laba, gelap, ya Allah. Nah, itu ada kucing, matanya aja nang kelihatan, mengerikan. Ya. Orang yang tidak dekat dengan Al-Quran biasanya dia tidak bisa menerima kebenaran agama, bahkan semakin menjauh dari agama. Maka oleh karena itu, kita yang sudah punya kesadaran ini, mari kita tingkatkan sambil kita mencoba untuk mendakwahkan kepada orang-orang dekat, terutama keluarga kita, kawan-kawan dekat kita, betapa pentingnya membaca Al-Quran ini. Betapa pentingnya membaca Al-Quran. Nah, kira-kira mungkin sampai di situ dulu apa yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada dialog ya. Ya, dipersilahkan, silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita simak tadi tentang mempelajari Al-Quran. Selanjutnya kepada ikhwan dan akhwatnya dipersilahkan untuk bertanya kepada pemateri. Terlebih dulu kepada ikhwannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ulun hendak bertakun ada 2 pertanyaan. Pertama, kita bukan hanya membaca Al-Quran, disarankan kan juga memahami Al-Quran. Nah, memahami Al-Quran berarti membaca artinya lah, seperti itu. Dan kami masih membaca Al-Quran, dia masih belajar, dan bahasa Arab pun makinnya gitu lah. Jadi apakah tidak apa-apa kami itu membaca artinya lalu memahaminya sendiri seperti itu? Apakah tidak apa-apa seperti itu? Nah, kedua, apabila Al-Quran kita letakkan di dalam tas dan kita bawa setiap hari seperti itu, dan apabila Al-Quran itu diletakkan di bawah, misalkan lagi kuliah, jadi tempat meletakkan tas tidak ada seperti itu, jadi terpaksa menaruhnya di bawah. Apakah itu diperbolehkan atau tidak seperti itu? Ya, itu aja. Terima kasih. Dalam kurikulum pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi itu memang standarnya itu untuk mahasiswa tidak saja mahir membaca, tetapi juga memahami makna yang terkandung dalam ayat itu. Memahami makna yang terkandung dalam ayat itu. Oleh karenanya memang tepat sekali Anda di samping mempelajari Al-Quran supaya mahir membacanya, juga memahami maknanya. Nah, bolehkah kita memahami Al-Quran secara sendiri? Tentu tidak boleh. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memahami Al-Quran semata atas kemauan akal pikirannya, maq'adahu minan nar, maka tempatnya di neraka. Nah, artinya apa? Ya. Biasanya di dalam Al-Quran itu kan ayatnya itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Kalau yang muhkamat itu saya kira mudah dipahami. Muhkamat itu artinya tegas, jelas.
Ya, misalnya ada ayat Al-Qur'an yang berbunyi Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan bagi kamu bangkai, darah dan daging babi. Itu muhkamat. Artinya kada perlu adanya penafsiran. Jelas sudah. Nah, ayat-ayat mutasyabihat ini kita yang hati-hati. Misalnya ada Allah berfirman, yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah itu berada di atas tangan mereka. Nah, kalau kita menggunakan nalar sendiri, kita takut kalau itu salah dalam menalar. Usia misalnya kita memahami berarti Allah punya tangan. Kayak apa tangan Allah? Wallahu a'lam. Nah, oleh karena itu harus ada acuan dalam memahami Al-Quran itu. Acuannya apa? Ya tafsir-tafsir yang sudah ada, yang telah tulis oleh para ulama, yang mereka itu ilmu menafsir Al-Quran itu memilikinya. Kita ketemu dengan ayat itu misalnya yadullahi fauqa aidihim, artinya tangan Allah berada di atas tangan mereka. Apa maknanya nih? Mungkin Anda punya kitab tafsir, ya tafsir misalnya Ibnu Katsir. Anda lihat tafsirnya situ apa? Oh, ternyata yadullah, tangan Allah, ternyata kekuasaan Allah berada di atas kekuasaan orang-orang kafir. Nah, jadi hindari menalar sendiri, tapi buka kitab tafsir yang sekarang kan sudah banyak diterjemahkan kan. Buka apa itu maknanya? Ya, maknanya. Jadi memakai acuan, jangan kita membebaskan alam pikiran kita melanglang buana. Sebab kalau pindah salah, kada tanggung-tanggung maq'aduhum minan nar, kata Rasulullah, tempatnya di neraka. Gitu. Ya. Kalau Anda tidak puas dengan kitab tafsir, ternyata kok masih membingungkan, datanglah kepada ahlinya, ulama yang mereka itu dikenal ahli Al-Quran, ahli Al-Quran. Ya. Seperti itu. Kemudian masalah Al-Quran, fisiknya Al-Quran itu ya. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar dijelaskan, apabila kita membawa Al-Quran misalnya ditaruh dalam tas, nah, kemudian kita kebetulan tempatnya itu di bawah lutut kayak di kendaraan kan. Apabila di dalam tas itu isinya kada hanya Al-Quran, tapi ada benda-benda lain. Nah, misalnya ada baju, ada sisir, ada bedak, nah, ini binian berarti, ada jilbab, macam-macam. Nah, Al-Quran hanya salah satunya saja di antara benda yang ada di tas itu, maka tidak jadi masalah itu kita letakkan di bawah. Dengan catatan kadada wadah nang lain. Kalau ternyata Al-Qur'annya kecil saja, ada baiknya kita taruh di saku gitu. Ini maksudnya itu darurat, kadada wadah lain, hendak itu. Tapi kalau satu tas itu isinya Al-Qur'an berataan, nah misalnya Bu Hanika hendak bulik semesteran nih, kebetulan misalnya rumah di Puruk Cahu sana, wah, ujar keluarga, tolonglah bilanya bulik bawa tukarakan Al-Quran, maka banyak nang bepasan salusin misalnya. Nah, lalu manukar bulik berkendaraan, kada boleh ditaruh di bawah tuh, karena isinya Al-Quran saja, kada bercampur dengan benda yang lain. Nah, saya pakai rangsel kan aman di belakang nih Al-Quran, kada apa-apa itu membelakangi Al-Quran, kada apa-apa. Sama halnya kita misalnya, bolehkah kita berjalan-jalan di lantai 2, di mana di lantai 1 itu
isinya Al-Quran. Ya, haram hukumnya kalau di lantai 1 itu semuanya Al-Quran, gitu. Jadi katakanlah umpama gudang Al-Quran, haram hukumnya tuh kita berjalan-jalan sana, sebab dihukumkan melangkahi Al-Quran. Tapi kalau di lantai 1 itu Al-Quran itu hanya salah satu saja di antara benda-benda yang ada di situ. Misalnya di lantai 1 ini ada macam-macam kan, lemari, buku, perabot rumah tangga, gelas, piring, ada Al-Qurannya, maka akan jadi masalah kalau kita berjalan-jalan di lantai 2 itu. Nah, seperti itu penjelasan. Ya. Ada lagi persoalan? Kepada ikhwannya apakah ada lagi? Ini ulun bertanya juga, bagaimana nih hukumnya kalau membaca Al-Quran itu kan lewat komputer juga kan? Ya kan misalkan apa namanya? Ya kan lebih gampang itu nah lewat komputer, jadi sulit lagi. Nah, bagaimana hukumnya? Itu aja. Itu media, boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja media itu digunakan. Jadi apakah lewat komputer ya, lewat internet ya, itu tidak jadi masalah karena itu hanya sekedar media dalam membaca Al-Qur'an. Nah, cuman di sini perlu saya ingatkan bahwa Al-Qur'an itu ada beberapa rasam penulisannya itu. Ya, ada yang kalau di Indonesia itu lazimnya ada 2 biasanya yang beredar itu, yaitu pertama rasam imla'i, kedua rasam usmani. Nah, kalau kita yang mana yang mudah itu rasam imla'i, yang sulit dibaca itu rasam usmani. Jadi oleh karena itu ada baiknya kita itu memakai rasam imla'i itu, karena rasam usmani itu kadang-kadang sulit membacanya. Karena sulit itulah lalu ada kesalahan dalam membaca. Terkecuali misalnya Anda berguru memakai kitab rasam usmani itu. Nah, rasam usmani itu biasanya adalah Al-Quran yang berasal dari Saudi Arabia. Misalnya ada kuitan bulan Nikam datang haji kan, membawa, nah itu biasanya rasam usmani itu agak sulit dibaca kalimat-kalimatnya itu karena dia penulisannya berbeda dengan rasam imla'i. Misalnya kayak huruf alif untuk memanjangkan itu pada rasam usmani itu ya, huruf ya dengan ada harakat alif di atasnya berdiri tegak itu. Nah, itu tuh usmani itu. Ya, kalau kada hati-hati itu bisa terbaca ya, padahal itu a. Nah, makanya hati-hati. Yang lebih mudah itu adalah rasam imla'i. Ya, yang Al-Quran yang biasanya itu ini lembarannya ini yang kertas biasa, bukan kertas licin itu. Yang kertas licin itu biasanya yang usmani, itu yang agak sulit. Ya. Jadi tidak ada masalah. Ya. Nah, kemudian ini saya kembangkan bagaimana kalau HP kita itu ada program Al-Qur'annya, lalu terbawa ke WC, ya. Nah, itu kan software, ya. Bendanya kan abstrak, ya enggak. Nah, asalkan itu tidak di-on-kan, maka tidak jadi masalah. Terbawa ke WC. Nah, cuman yang hati-hatinya kita itu pas ke WC lalu ada yang nelpon, nada panggilnya
Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, ini hati-hati. Ya, jadi ingat kalau misalnya Anda ke WC, ya rubahlah nada panggilnya itu. Jangan Al-Qur'an. Karena kalau sudah Al-Qur'an ada dalam WC kan sudah tidak pada tempatnya gitu. Ya, mungkin ada persoalan lain. Selanjutnya kepada akhwatnya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Syukran katsir Pak Ustadz atas kesempatannya. Yang mau ditanyakan pertama terkait ini sholat. Jadi terkadang ada yang salah satunya kami di sini mengadakan rumah binaan. Jadi rumah binaan di sini setiap penghuninya itu wajib untuk mengimami sholat secara bergantian yang sudah terjadwal. Jadi misalnya Senin siapa, Selasa siapa. Kemudian tapi tidak menampik ya bahwasanya tidak semua dari penghuni itu bisa baik dalam bacaan termasuk Al-Fatihah. Jadi kalau dibaca ini dari Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi melakukan salat dan membaca surah, lalu bacaan beliau tercampur dengan yang lain. Ketika selesai beliau bertanya kepada Ubay, apakah engkau sholat bersama kami? Ia menjawab iya. Lalu beliau bersabda, lantas apa yang menghalangimu untuk membetulkan bacaanku? Jadi di sini hadis riwayat sahih, hadis riwayat Abu Daud, At-Tabrani, titik panjang. Jadi di sini ketika sholat itu saya termasuk pernah menegur, dan teguran itu tidak sekali, tapi bisa 2 kali atau 3 kali atau lebih dari itu. Jadi bagaimana sholat kami, apakah sah atau ya sudah ganti yang lain saja yang kemungkinan bacaan sholatnya lebih baik, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam membaca Al-Quran bagi kami wanita yang sedang terkena haid itu seperti apa? Ketika membaca ada yang pertama itu ketika memegang sampulnya tidak apa-apa. Lalu juga ada yang kedua, kalau ada terjemahannya itu tidak apa-apa. Ya, syukran katsir sebelumnya Pak Ustadz. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW tentang siapa sesungguhnya yang utama menjadi imam itu, ya. Kalau misalnya ada 2 orang, ya 2 orang yang sama fasihnya sama. Nah, kemudian siapakah di antara mereka yang sudah berkeluarga? Maka dialah yang afdal ditunjuk menjadi imam. Ya, itu. Atau kalau sama fasihnya. Tapi kalau misalnya 2 orang ini, si A sudah berkeluarga, tapi si B itu lebih fasih bacaannya daripada si A, maka dialah yang lebih utama untuk menjadi imam. Nah, cuman kalau saya hubungkan dengan pertanyaan Anda tadi, saya sebenarnya memahami kegiatan itu mungkin dalam artian pendidikan kan. Artinya dalam koridor mendidik ya, supaya kita itu berpengalaman menjadi imam. Siapa tahu nanti kan dalam rumah tangga diperlukan. Itu bagus. Nah, kalau demikian halnya, ada baiknya kelompok ini menyediakan waktu untuk memperbaiki bacaan. Jadi kegiatan itu tetap jalan, tapi Anda menyediakan waktu untuk masing-masingnya itu memperbaiki bacaan dengan cara apa? Dengan cara menghadirkan misalnya guru mengaji kan. Ya, kita bersama-sama membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Bagaimana panjang pendeknya, bagaimana makhraj hurufnya.
Jadi kegiatannya praktis saja. Ayat-ayat Al-Quran yang biasa dibawa dalam sholat. Itu aja dulu targetnya. Jadi target praktis saja. Terutama misalnya Fatihah, ya. Kemudian ayat-ayat yang lain. Nah, jadi tidak jadi masalah itu bergantian, ya. Dengan catatan itu merupakan satu pendidikan supaya kita terlatih ke depan, kita tidak canggung. Gitu. Nah, tapi tetap kita mencoba untuk meluruskan bacaan itu dengan cara mengaji bersama. Kalau usah misalnya, kebetulan misalnya sulit kita menghadirkan ustadz misalnya kan, ya sudah di antara kita saja, di antara Anda saja yang kira-kira lebih fasih bacaannya, dia membimbing, membenarkan. Ya. Dalam bentuk tadarus kah misalnya? Bulan puasa itu kan bulannya tadarus Al-Qur'annya. Tapi saya perhatikan itu esensi tadarusnya nggak jalan. Tadarus itu kan artinya saling belajar, ya. Darasa yudarisu, tadarus itu saling belajar. Makanya kan dalam bentuk circle, lingkaran, saling belajar. Si A membaca, yang lain menyimak. Kalau ada kekeliruan dia membenarkan. Yang dibenarkan jangan tersinggung, marah harus senang karena adanya pembenaran itu. Sementara kalau di bulan puasa kita lihat si A baca Al-Quran, yang lain makan kurma, menghabiskan wadah pembukaan. Tuntung membaca sadaqallah, pian pulang ya, hadang lu 2 isapan lagi rokoknya. Nah, jadi kadang esensi dari tadarusnya hilang gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian dalam kita meluruskan bacaan imam yang salah itu haruslah dengan niat zikir, ya, niat zikir. Misalnya membaca Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana terus sejak ada habis-habis. Nah, kan kita harus menegur. Ini ada juga kisah ujar anu mamai laku makan ya. Hanya lakum dinukum waliyadin. Itu salah, boleh kayak itu. Ya. Jadi meluruskan bacaan ya itu dengan niat zikir. Kada boleh niat kita itu meluruskan bacaan. Kalau niat kita meluruskan bacaan berarti ada pekerjaan lain masuk dalam aktivitas salat. Salatnya jadi kada sah. Salatnya jadi kada sah. Misalnya kawan nila tagana misalnya Bismillahirrahmanirrahim idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tagana nih. Nah, sambungakan. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Itu dengan niat zikrullah, bukan niat membantu mencontohkan. Ketika niat kita mencontohkan berarti kita menghadirkan pekerjaan lain selain aktivitas salat. Jadi niatnya zikrullah. Dan menegurnya, meluruskan itu misalnya harus di awal. Misalnya kayak ini kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal bala. Lalu kita baladil amin di kita. Itu pada boleh. Harus mulai wa hadzal baladil amin di awal ayat. Gitu. Jadi jangan sekedar apa namanya kada ingat. Nah. Misalnya Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin ya kita. Itu ada boleh. Harus diulang dari awal. Ya, begitu. Nah, kemudian apa tadi yang kedua ya? Ingat lagi. Yang iya. Membaca Al-Qur'an bagi orang yang dalam keadaan haid
atau junub bagi laki-laki, misalnya dia mimpi ya keluar sperma belum mandi. Nah, bolehkah membaca Al-Quran? Kalau konteksnya itu litaklim, untuk proses belajar mengajar, boleh saja. Boleh. Misalnya kayak mahasiswa IAIN misalnya. Nah, I-nya hendak munakosah, tahu lah munakosah lah. Di sini kan gak ada kalau munakosah. Munakosah itu ujian skripsi. Ujian skripsi. Munakosah itu. Nah, lalu di situ ada ayat Al-Qur'an. Ya, ayat Al-Qur'an. Nah, ini kan dalam konteks pengajaran kan, masuk pengajaran ujian itu. Dia dibolehkan membaca ayat itu. Dibolehkan saja. Ya, dengan niat zikrullah, bukan niat membaca Al-Qur'an. Nah, demikian penjelasan dari Kiai Haji Husin Nafarin ketika saya pernah berdampingan dengan beliau menguji skripsi mahasiswa. Ujaran mahasiswa ulun pai haid kada apa-apa jidin, ini konteksnya belajar mengajar. Tapi nang kada boleh itu memegangnya. Memegang Al-Qur'an itu enggak boleh. La yamassuhu illal mutahharun. Jangan pegang kecuali dalam keadaan suci. Perempuan haid dia tidak dalam keadaan suci. Jadi memegangnya itu enggak boleh. Nah, itu kira-kira lah. Mungkin ada persoalan lain. Ya. Membaca artinya, ya, dalam keadaan haid dibolehkan saja dengan niat zikrullah. Niatnya zikir, ya, bukan membaca Al-Qur'an. Bukan membaca Al-Qur'an. Sebab kalau kita niatnya baca Al-Qur'an itu kada boleh. Sebab dalam keadaan haid. Terkecuali tadi dia dalam konteks itu tadi taklim, belajar. Anda misalnya jadi guru mengaji, ya kan, sudah misalnya bersuami, lalu ada tetangga, Bu, belajar ulun mengaji, silakan. Walaupun dalam keadaan haid, Anda menyimak, silakan. Tapi niatnya niat zikir, tapi jangan memegang Al-Quran. Jangan memegang Al-Quran. Ada kan orang memahami masa haid itu sama sekali 0% beribadah, itu keliru. Ya, ada hal-hal yang bisa dilakukan orang-orang yang haid itu, misalnya dia berzikir, melafalkan kalimat la ilaha illallah, membaca salawat atas Nabi, itu lebih baik. Apalagi kan ya saya diberitahu istri, ya, bukan berpengalaman, bahwa orang haid itu kan dalam keadaan emosinya labil, ya kan, nah, tidak stabil. Kadang-kadang yang biasanya nggak pernah marah, ketika dia haid jadi marah misalnya. Nah, keadaan seperti itulah harus dinetralisir dengan cara berzikir. Tentunya yang dibolehkan, kalau sholat kan nggak boleh, puasa nggak boleh misalnya. Itu ya, silakan. Ada lagi mungkin? Iya, silakan. Mungkin kalau hilang bacaannya bisa tadi menambahkan dari awal aja. Kalau misalnya kalau baca misalnya sirotol, nah kita nyebut sirotol. Nah yang seperti itu, apakah itu pekerjaan lain ketika kita sebagai makmum? Iya. Nah, ketika kita sebagai makmum itu tidak disebut pekerjaan lain, asalkan tadi niat kita membetulkan itu zikrullah. Ya. Nah, cuman begini, kalau hanya sekedar kesalahan makhraj, ya, kalau itu pada surah setelah Fatihah, itu ada baiknya dibiarkan saja. Kenapa? Karena surah itu kan hukumnya sunat saja, saja. Tapi kalau misalnya Fatihah, nah itu
memang perlu dibenarkan. Cuman lagi kalau lantaran kita membenarkan itu imam jadi kacau, maka sebaiknya kita mufarakah saja. Mufarakah itu artinya kita lepas dari jamaah, kita salat sendiri. Karena kita menyadari Fatihah imam ini rusak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau itu kesalahannya itu pada lahan khafi, itu kan jadi masalah. Lahan khafi itu misalnya kan Bismillahirrahmanirrahim, itu lahan khafi, itu sah-sah saja. Nah, harusnya kan Bismillahirrahmanirrahim, tebal tipisnya saja itu tidak menyebabkan tidak sah Fatihahnya, karena itu hanya kesalahan khafi kecil saja. Tapi kalau misalnya kayak tadi kan harusnya siratal ladzi, disebutnya siratal ladzi jadi huruf ta sehingga merubah makna, itu namanya lahan jali, kesalahan fatal. Kalau dalam musabaqah itu sudah dicoret itu. Nah, misalnya membaca harusnya bismillah dibaca bismillah, itu sudah lahan jali, sudah kesalahan fatal. Nah, kalau kita menduga bahwa kita membenarkan itu akan mengacaukan imam, maka lebih baik kita mufarakah saja. Toh kan dia nggak bisa juga membenarkan situ saya ini, karena terbiasa misalnya dengan bismillah itu. Yang bagus itu umpama selesai sholat lalu kita coba mengoreksi seperti itu. Begitu ya. Ya, tidak ada persoalan lain. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah akan kita sambung lagi pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.